Dalam semalam, Rusia menyebabkan korban pertama pada sekutu NATO sejak invasi Ukraina dimulai, meskipun NATO bukan peserta aktif dalam konflik tersebut. Namun ini hanyalah yang terbaru dari serangkaian insiden yang belum benar-benar menembus pemberitaan media arus utama, mengingat keterbatasan ruang liputan yang mereka miliki saat ini. Namun demikian, kisah besarnya justru jauh lebih menarik. Drone Ukraina menyerang negara-negara Baltik dan ya, saya mengatakannya dengan benar. Seorang Perdana Menteri mengundurkan diri dan kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang di mana sebenarnya risiko nyata bagi NATO. Jadi, hari ini bergabunglah dengan saya saat saya pertama-tama menjelaskan apa yang terjadi dengan pengeboman gedung apartemen di Rumania. Kemudian menempatkan itu dalam konteks apa saja yang telah terjadi di dunia kita yang dipenuhi drone ini. Sebelum mengakhiri dengan diskusi tentang langkah-langkah penanggulangan terbaik yang dimiliki NATO. Tapi mari kita mulai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jumat itu sama seperti hari-hari lainnya, yang berarti Ukraina kembali menjadi sasaran serangan drone Rusia. Kali ini, salah satu targetnya adalah titik paling barat daya negara itu. Drone Rusia memang tidak dikenal karena presisinya, dan Ukraina juga mengacaukan sinyal mereka sehingga masalahnya semakin parah. Namun, terkadang hal itu menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan, dan itulah yang terjadi di sini. Sekitar pukul 1.54 pagi, radar Rumania mendeteksi sebuah drone memasuki negara itu setelah melintasi perbatasan di atas sebuah kota di Ukraina. Drone tersebut menghantam lantai 10 sebuah gedung apartemen hanya sekitar 16 km di dalam wilayah Rumania. 2 orang terluka dalam ledakan tersebut, namun tidak ada korban jiwa. Seperti yang akan kita bahas sebentar lagi, Rumania memiliki kemampuan yang terbukti untuk mencegat drone semacam ini. Dan memang, mereka telah mengerahkan 2 F-16 dan sebuah helikopter untuk tujuan tersebut. Namun, sesuai dengan kebijakan yang telah lama berlaku, keputusan diambil untuk tidak menghancurkan drone-drone itu. Dengan asumsi lintasan lurus, hanya ada waktu sekitar 5 menit antara saat drone melintasi perbatasan dan saat drone itu mencapai kompleks apartemen. Tidak banyak ruang terbuka untuk menghancurkan drone tanpa berisiko menimbulkan korban akibat puing-puing. Selain itu, terkadang drone Rusia berbalik arah dan kembali menjadi masalah bagi Ukraina. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil adalah menunggu dan melihat. Satu-satunya masalah di sini adalah sudah terlalu banyak menunggu dan melihat ketika menghadapi insiden-insiden seperti ini. Pada titik ini, sulit untuk melacak seluruh riwayatnya. Tapi izinkan saya memberikan ringkasan secara garis besar. Untuk Rumania, ini adalah pelanggaran wilayah udara oleh drone yang ke-28 sejak awal invasi. Tapi Rumania bukan satu-satunya. Paralel pertama yang mungkin terlintas di benak adalah kejadian pada September 2025. Pelanggaran wilayah udara Polandia oleh drone yang menyebabkan NATO memicu konsultasi pasal 4. Dan pada akhirnya, pelaksanaan operasi Eastern Sentry yang merupakan sistem NATO saat ini untuk menangani pelanggaran wilayah udara yang terkait dengan perang. Hanya 10 hari yang lalu terjadi insiden drone lainnya, dan yang satu ini bisa dibilang adalah hal paling khas NATO yang pernah terjadi. Sebuah drone melintasi dari wilayah udara Rusia ke Estonia. Dan jika Anda mengatakan bahwa respons paling wajar terhadap itu adalah jet tempur F-16 Rumania yang lepas landas dari Lituania untuk mencegat mereka, maka selamat. Anda sudah menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan tentang keamanan kolektif. Tapi itulah yang benar-benar terjadi. Dan itu berhasil. Dan dilakukan dengan biaya yang relatif murah, meskipun ada mitos yang terus beredar bahwa yang dilakukan Barat hanyalah menembakkan Patriot ke drone. Di satu sisi, insiden ini membuktikan bahwa NATO memiliki kapasitas intersepsi yang dibutuhkan. Perbedaan utamanya adalah drone tersebut berada di atas wilayah tak berpenghuni di Estonia, sehingga pilot Rumania memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya dengan aman, sebuah kemewahan yang tidak dimiliki oleh pilot Rumania saat berada di atas wilayah Rumania. Di sisi lain, saya menunda menyampaikan poin utamanya. Aspek paling menarik dari cerita itu adalah bahwa itu bukan drone Rusia. Itu adalah drone Ukraina. Tampaknya Rusia sedang mencoba mengacaukan drone-drone Ukraina dan sengaja mengarahkannya ke wilayah udara NATO, seolah-olah untuk memecah hubungan antara Ukraina dan aliansi tersebut. Ya, sejauh ini yang terjadi hanyalah menimbulkan masalah politik bagi para pemimpin yang tidak mengambil sikap pertahanan yang cukup tegas. Perdana Menteri Latvia mengundurkan diri pada 14 Mei karena skandal yang terjadi 1 minggu sebelumnya. 3 drone Ukraina melintasi masuk ke Latvia. Namun radar Latvia tidak mendeteksi mereka tepat waktu dan warga baru menerima peringatan darurat 1 jam setelah salah satu drone tersebut menabrak fasilitas penyimpanan minyak.
Oleh karena itu, Latvia saat ini sedang mencari Perdana Menteri baru. Dan jika saya boleh sedikit menyimpang di sini, mungkin saja Anda melewatkan seluruh kejadian ini. Hal ini sangat kurang diberitakan, terutama di sisi Atlantik tempat saya berada. Inilah yang terjadi ketika media memilih untuk memberitakan setiap kata tidak berarti yang diucapkan oleh Trump. Padahal seharusnya kita cukup meluangkan 2 detik untuk menunjuk fakta yang sudah jelas itu dan melanjutkan hidup kita. Saya masih merasa takjub bagaimana sudah menjadi hal biasa bagi orang-orang untuk menggambarkan Trump sebagai seseorang yang strategis dan irasional. Namun dunia secara kolektif justru merespon seseorang yang sangat ingin menjadi pusat perhatian dengan terus-menerus menjadikannya pusat perhatian. Ngomong-ngomong, yang membuat situasi saat ini unik adalah ini pertama kalinya drone Rusia menyebabkan korban jiwa di negara anggota NATO. Saya harus berhati-hati dengan kata-kata saya di sini, karena Anda mungkin ingat bahwa 2 orang tewas di Polandia pada November 2022. Tapi itu disebabkan oleh rudal pencegat Ukraina yang melenceng dan mengenai sebuah peternakan di Polandia. Namun kali ini, memang Rusia yang secara langsung bertanggung jawab atas insiden tersebut, dan itu mengarah ke pertanyaan berikutnya. Jadi, bagaimana Rumania dan NATO secara kolektif akan merespon situasi ini? Saya akan bolak-balik sedikit di sini, karena persepsi publik tentang apa yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan tindakan NATO, dan juga ada kesenjangan dalam memahami apa sebenarnya kekhawatiran strategis di sini. Izinkan saya mulai dengan kritik saya. Eropa terlalu fokus pada hasil dan bukan pada proses. Sesuatu seperti yang terjadi di Rumania pada akhirnya pasti akan terjadi. Anda tidak bisa begitu saja membiarkan drone terbang ke negara-negara dan tidak mengharapkan seseorang akan terluka cepat atau lambat. Setiap kali terjadi pelanggaran wilayah udara dan semuanya berjalan baik-baik saja, itu hanyalah putaran lain dari roda rolet yang untungnya berhenti di angka Anda. Sekali lagi, fokus utama harus pada proses, bukan hasil. Dan prosesnya adalah menghentikan semua drone itu jauh lebih awal. Situasi di utara memang sulit karena ada keterbatasan yang melekat pada apa yang bisa dilakukan NATO di sana. Tidak ada seorang pun di Eropa yang akan menyuruh Ukraina untuk berhenti mencoba mengebom infrastruktur minyak Rusia. Ya, baiklah, hampir tidak ada seorang pun di Eropa dan 1 orang lebih sedikit dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Dan pada tingkat tertentu, kita perlu mundur sejenak dan menghargai kecerdikan Rusia yang mencoba menciptakan kekacauan politik dengan membuat senjata Ukraina merusak target-target NATO. Intinya, sampai Kremlin mulai membiarkan NATO mendirikan posisi pertahanan di dalam Rusia, semua hal harus dilakukan di sisi barat perbatasan. Solusinya adalah Eastern Sentry, dan solusi itu berjalan dengan baik mengingat keterbatasan yang ada di sana. Namun, kalau drone-drone itu menuju Polandia dan Rumania, ceritanya berbeda. Kedua negara itu memiliki lebih banyak ruang gerak yang lebih luas, karena keduanya memiliki Ukraina sebagai penyangga. Drone Rusia seharusnya tidak pernah mendekati perbatasan Polandia atau Rumania karena drone Rusia seharusnya sudah dihancurkan jauh di timur, jauh di dalam wilayah Ukraina. Sekarang, dari situ Anda punya 2 pilihan. Anda bisa melakukannya sendiri, atau Anda bisa meminta Ukraina melakukannya atas nama Anda. Dulu pernah ada masa ketika negara-negara NATO mengambil tindakan sendiri mungkin merupakan pilihan yang masuk akal. Tapi saya rasa kita sudah melewati masa itu. Saat ini Ukraina tampaknya memiliki kapasitas produksi pencegat yang berlebih. Yang kurang adalah sumber daya untuk sepenuhnya memanfaatkan kapasitas tersebut. Eropa seharusnya bisa melakukan lebih banyak untuk menyediakan pendanaan di muka kepada Ukraina secara khusus untuk tujuan tersebut, guna menciptakan jaringan pertahanan anti-drone yang lebih baik, terutama di bagian barat negara itu. Ukraina seharusnya tidak kesulitan merekrut personel untuk unit-unit tersebut karena posisi militer itu relatif menarik. Unit-unit itu berada jauh dari garis depan dan risiko kematian sangat rendah. Eastern Sentry seharusnya tetap beroperasi di ujung selatan sayap timur NATO, tetapi tidak perlu seaktif sekarang. Ukraina bisa melakukannya. Itu akan menjadi langkah yang efektif dan tingkat eskalasinya dengan Rusia sangat rendah. Berbicara tentang tingkat eskalasi, reaksi awal yang saya lihat secara online adalah bahwa NATO belum melakukan cukup banyak. Negara-negara Eropa secara individu belum melakukan cukup banyak, dan sebuah batas harus segera ditetapkan agar Rusia tidak terus-menerus memanfaatkan Barat. Jika Anda belum melihat seruan untuk mengaktifkan pasal 5 hari ini, Anda akan segera melihatnya. Mari kita kesampingkan dulu bahwa pasal 5 sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk insiden seperti ini, yang tidak memiliki niat jelas di baliknya.
Mari kita juga kesampingkan bahwa konsultasi pasal 4 mungkin tidak akan terjadi secara khusus sebagai respon khusus atas kejadian di Rumania. Ada kemungkinan bahwa hal itu akan menjadi praktis menjadi berlebihan karena sudah pernah dilakukan tahun lalu, yang mana itulah cara Eastern Sentry dibentuk. NATO memandang pendekatan yang keras sebagai langkah yang salah. Ya, saya tahu bahwa para pemimpin Eropa punya reputasi sering mengeluarkan banyak kritik politik tanpa kekuatan untuk memberi makna pada kata-kata itu. Tapi kali ini, hal itu masuk akal. Seandainya seluruh kejadian Rumania ini tidak terjadi dalam semalam, video hari ini seharusnya adalah pembahasan tentang persiapan yang sedang dilakukan NATO untuk mempertahankan diri dari serbuan Rusia yang sesungguhnya. Itu akan jadi edisi Geopolitics Helpline besok, dengan asumsi kita tidak mengalami krisis politik lain dalam 24 jam ke depan. Bagaimanapun juga, mengulang tema yang sering muncul di video saya, salah satu poin utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Putin sedang kesulitan mengerahkan cukup pasukan untuk mempertahankan perang di Ukraina. Apalagi melakukan invasi ke negara Baltik. Solusi terbaik dan mungkin satu-satunya bagi Kremlin adalah meyakinkan masyarakat Rusia secara luas bahwa NATO adalah ancaman bagi kehidupan sehari-hari mereka. Saya tidak ingin menyiratkan bahwa Rusia dengan sengaja menyerang Rumania. Meskipun itu mungkin saja terjadi, skenario yang jauh lebih mungkin adalah Rusia tidak dapat memprogram drone-nya untuk hanya mengenai target-target Ukraina, dan mereka tidak memiliki insentif untuk berusaha keras mengubah hal tersebut. Namun, hal terakhir yang diinginkan siapapun di Brussel adalah agar Barat bereaksi berlebihan terhadap situasi ini dan memberikan kepada Putin efek solidaritas nasional yang sebenarnya bisa dihindari sepenuhnya. Jadi, sebagai gantinya, selain pasal 5 dan selain pasal 4, Anda bisa yakin bahwa para pejabat NATO turun ke bawah hari ini untuk melakukan diskusi besar tentang bagaimana merespons. Karena itulah tugas utama markas besar, yaitu mengordinasikan sekutu secara politik dalam urusan militer. Dan di sini, koordinasi politik adalah tentang tidak terjebak dalam perangkap yang mungkin bahkan tidak dimaksudkan oleh Kremlin untuk dipasang. Apakah situasi saat ini ideal bagi Barat? Tidak, sama sekali tidak. Namun, kita hidup di dunia dengan keterbatasan strategis, dan terkadang kita tidak bisa memilih situasi persis yang kita hadapi. Kabar baik untuk Eropa adalah situasinya masih bisa diatasi dan memang sedang dikelola. Sementara itu, apakah kamu sudah sempat melihat playlist Geopolitics Helpline di channel sekunder saya? Sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk mulai, karena besok kita akan membahas lebih dalam lagi tentang upaya Barat untuk menghindari memberikan propaganda gratis kepada Kremlin yang bisa disebarkan ke seluruh publik dalam negeri Rusia. Tapi untuk sekarang, jika kamu menikmati video hari ini, silahkan like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lain kali, jaga diri.